Berjumpa lagi dengan Bu Tere. Saat ini kita masih dalam situasi stay at home. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang gerak harmonik. Apa sih gerak harmonik itu? Sebelum Bu Tere mengajak kalian untuk belajar tentang gerak harmonik, yuk kita sejenak membayangkan di dalam keseharian kita ada nggak benda-benda yang menunjukkan adanya suatu gerakan bolak-balik. Sepertinya di rumah ini tidak ada, tapi saya ingat di zaman dahulu itu ada jam dinding yang ada bandulnya. Nah, mungkin di rumah kalian ada. Nanti coba ya cari di gudang atau di sudut-sudut ruangan yang lain. Atau mungkin yang masih punya adik kecil, pas jalan-jalan di taman, lalu ada apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Coba jawab. Oh iya, betul. Ayunan di taman-taman bermain. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang gerak harmonik. Apa sih gerak harmonik? Dengan melihat contoh-contoh yang ada di sekitar kita, gerak harmonik itu gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nanti akan kita peragakan percobaan ayunan sederhana, tapi mari kita mengenal beberapa besaran-besaran yang ada di dalam gerak harmonik. Getaran atau gerak harmonik itu, sebelum kita pelajari lebih lanjut, ada beberapa besaran yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah frekuensi getaran, periode getaran, kecepatan sudut, dan beberapa persamaan-persamaan. Bisa persamaan simpangan getaran, bisa persamaan kecepatan getaran, bisa persamaan percepatan getaran. Nanti akan bisa kalian lihat lebih lanjut pada slide-slide yang berikut. Lalu ada juga rumus periode yang akan kita turunkan dari persamaan-persamaan yang bisa kalian baca di buku referensi kalian. Karena pada dasarnya kita belajar itu tidak hanya dari satu sumber saja. Kalian bisa buka buku paket kalian yang ada di rumah. Kalian kan sedang ada di rumah. Atau kalian bisa buka dari internet. Di sini hanya salah satu contoh saja. Kalau kalian ingin belajar lebih lanjut, kalian bisa belajar lebih dalam lagi melalui sumber-sumber yang lain. Kemudian, dalam tayangan hari ini, saya akan menampilkan beberapa contoh. Yang pertama, setelah kalian melihat rumus demi rumus dan keterangannya, kalian akan melihat contoh soal. Yang pertama, tentang bandul sederhana. Nah, kalian memperhatikan beberapa besaran-besaran yang ada di dalam gerak harmonik. Supaya lebih jelas, kita lihat peragaan ayunan sederhana. Di sini saya gunakan bandul sembarang. Kalian bisa mencoba di rumah masing-masing menggunakan benang seadanya. Di rumah kalian memiliki benang apa? Kemudian ukurlah kira-kira lebih kurang 30 cm. Kemudian kita siapkan busur. Kita akan mencoba menghitung periode getaran dari ayunan sederhana ini. Seperti yang tadi telah kita pelajari bahwa periode getaran itu rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. Di sini N itu adalah jumlah getaran, T kecilnya adalah waktu lamanya bergetar. Untuk percobaan sederhana ini, Bu Tere akan melakukan perhitungan untuk 10 getaran. Untuk ayunan sederhana ini kita gunakan sudut simpangan 15 derajat dari titik timbang. Ini titik timbang. Kemudian kira-kira kita simpangkan 15 derajat. Kemudian posisi, anggap saja di posisi A. Nanti kita amati getarannya. Getaran tadi kan sudah dikatakan pada awal perjumpaan kita bahwa gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Jadi kalau ini titik A, anggap saja kembali ke posisi A, ini namanya satu getaran. Kita lihat waktunya, kita hitung untuk 10 getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Setelah saya lihat timernya di sini, T kecil 15 detik. Jumlah getarannya adalah 10 getaran, sehingga nanti bisa kita hitung
T besar sama dengan T kecil dibagi N. Dari hasil percobaan ayunan sederhana yang telah kita lakukan tadi, kita akan mencari periode getarnya. Tadi waktunya berapa ya? Lama bergetarnya berapa? Oke, 15 detik. Kita tuliskan waktu T kecil 15 detik atau second. Kemudian untuk percobaan yang kita lakukan tadi menggunakan 10 getaran, kita tuliskan N. N adalah jumlah getaran. Nah, biasanya kita kalau mengerjakan fisika kan diketahui, ditanya, dijawab. Jadi saya beri tanda D1 diketahui, D2 yang ditanya, T periode getaran, dijawab, D3. Dari persamaan yang sudah ada sebelumnya, T besar periode sama dengan T kecil per N. Waktu lamanya bergetar dibagi jumlah getaran. Kita masukkan nilainya, T kecilnya 15 second atau 15 detik per 10 getaran. Akhirnya diperoleh nilai 1,5 second atau 1,5 detik. Jadi kesimpulannya, periode ayunan getaran yang tadi kita lakukan yaitu 1,5 second. Baiklah, untuk selanjutnya kita coba dengan contoh soal yang nanti akan kalian bisa lihat di slide yang berikutnya. Kalau percobaan yang tadi dilakukan panjang talinya adalah 30 cm. Tapi nanti di contoh soal ini panjang talinya 40 cm. Namun pertanyaannya ada dua, berapakah periode getarnya dan berapakah frekuensi getarnya? Selain rumus periode yang telah kita gunakan saat ini, ada rumus periode untuk ayunan sederhana. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut di dalam slide atau buku referensi kalian sendiri. T besar 2pi akar L per G. Di sini L adalah panjang talinya, kemudian G adalah percepatan gravitasi. Pasti kalian masih ingat kan? Berapa nilai percepatan gravitasi? Ayo berapa? 9,8 meter per detik kuadrat boleh, menggunakan 10 meter per detik kuadrat juga boleh. Tapi untuk memudahkan perhitungan kita gunakan yang 10 saja ya. Diandaikan contoh soal yang akan kita terapkan dalam pengerjaan ini adalah diketahuinya panjang tali yang digunakan 40 cm. Kita rubah dulu ke dalam meter dibagi 100. 1, 2 berarti 0,4 meter. Kemudian G kita tuliskan supaya tidak lupa, meter per detik kuadrat. Setelah itu kita tuliskan D2 nya. D2 ditanyakan periode. Lalu ada tambahan pertanyaan ya, frekuensi. Untuk periode getaran kita menggunakan rumus yang di sebelah kanan ya. D3 T sama dengan 2pi akar L per G. Kita tuliskan 2pi akar L nya kita masukkan 0,4 dibagi G nya 10 sama dengan 2pi akar 0,04. Akar dari 0,04 berapa? Coba kita kerjakan sama-sama. Akar dari ini adalah 0,2 sehingga nilainya ini dikali ini 0,4 pi. Satuannya adalah second atau detik. Selesai kan? Sekarang kita akan menjawab pertanyaan kedua. Dari penjelasan yang awal bahwa periode dan frekuensi itu mempunyai hubungan berbanding terbalik atau bisa dituliskan T sama dengan seper F atau F sama dengan seperti gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan F sama dengan seperti T periode. Kita masukkan 1 per 0,4 pi. Nah ini kalau matematika cara mengerjakannya bisa macam-macam ya. Bisa dikalikan 10 per 10 boleh, atau dijadikan 4 per 10 dikali balik jadi 10 per 4 boleh ya. Itu terserah kalian. Kalian lebih
suka yang mana gitu ya. Jadi kalau ini misalnya dikalikan 10/10 jadinya 10/4 pi. Nah gitu ya. Tanda panahnya tidak nampak. Nah gini. Lalu kita coret. Jadi 2,5 pi. Satuannya apa? Satuannya bisa 1/second atau kita tuliskan Hz. 1/second itu sama dengan hertz. Seperti biasanya, hasil akhir kita beri tanda cinta. Ini tadi belum ya? Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Ya. Untuk selanjutnya kita lihat contoh soal yang berikut. Baiklah, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa, tetaplah stay at home dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.